Raden Wijaya pernah berkata, berikanlah perlindungan, penjagaan, serta naungan yang adil sesuai dharma kepada rakyatmu. Maka dari itu, Board of Peace hadir untuk memberikan perlindungan, penjagaan, dan menaungi keadilan. Salam hangat, salam cinta. Kami dari tim afirmasi akan tetap bersama perdamaian. Maka dari itu, terimalah salam perdamaian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya, Aral Lisan Hidayat, selaku pembicara pertama, bersamaan dengan dua rekan berpikir saya, Indah Gita Cahyani IPA, selaku pembicara kedua, dan Dio Ferdiansyah, selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, kami selaku tim afirmasi mengaku setuju terhadap mosi pada hari ini, yakni Dewan ini meyakini bahwa masa depan peradaban ditentukan oleh kekuatan perdamaian yang diwujudkan melalui Board of Peace, bukan oleh kekuatan senjata. Karena pada dasarnya, Board of Peace dirancang untuk membantu proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi pasca konflik di Gaza Strip. Organisasi ini diberi peran dalam mengawasi proses perdamaian, pemulihan pemerintahan sipil, dan pembangunan kembali wilayah tersebut. Secara global, dunia pada saat ini masih berada dalam kondisi konflik yang sangat tinggi. Berdasarkan laporan lembaga internasional seperti Uppsala Conflict Data Program atau AUCDP, dalam beberapa tahun terakhir terdapat lebih dari 50 konflik bersenjata aktif di berbagai negara, menjadikan dekade ini sebagai salah satu periode dengan tingkat konflik tertinggi sejak Perang Dunia Kedua. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kekuatan militer belum berhasil menciptakan stabilitas jangka yang panjang. Dewan juri yang terhormat, ketika kita melihat situasi di Gaza pada saat ini, kita menyaksikan bagaimana kekuatan militer digunakan dalam berbagai bentuk. Serangan demi serangan dilakukan, persenjataan yang digunakan semakin canggih, infrastruktur dihancurkan, wilayah-wilayah berubah menjadi puing-puing bangunan. Namun, setelah itu, apa yang terjadi? Apakah konflik benar-benar selesai? Jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Karena alur konflik tidak pernah benar-benar diselesaikan melalui kekuatan senjata. Menurut Al Jazeera, per 23 Mei tahun 2026 menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah memasok lebih dari 90.000 ton senjata dan peralatan militer ke Israel sejak dimulainya konflik. Secara total, Israel mengimpor barang militer senilai ratusan juta hingga miliaran dolar, termasuk munisi peledak peluru, bom berpemandu, dan suku cadang senjata yang dipasok oleh setidaknya 51 negara. Konflik di Gaza dan Palestina menunjukkan bahwa ketika kekerasan dibalas dengan kekerasan, maka yang lahir bukanlah perdamaian, melainkan situasi konflik yang terus berulang dan menyebabkan peradaban semakin mundur. Disinilah Board of Peace hadir, menjadi sangat penting. Board of Peace berfungsi sebagai ruang dialog yang memungkinkan konflik diselesaikan melalui mediasi, negosiasi, dan penyelesaian akar permasalahan. Lembaga seperti ini berupaya membangun kesepakatan yang dapat diterima semua pihak, sehingga perdamaian yang tercipta bukanlah perdamaian karena takut, tetapi perdamaian karena adanya kesadaran bersama. Dewan juri yang terhormat, ketika dunia menyaksikan konflik di Gaza, yang paling sering muncul dalam pemberitaan bukanlah jumlah tank atau rudal yang digunakan. Yang paling banyak terlihat justru wajah anak-anak yang kehilangan keluarga mereka, yang kehilangan rumah-rumah mereka, yang kehilangan mimpi-mimpi mereka menjadi ilmuwan, dokter, guru, dan lain-lain. Sekolah-sekolah yang tidak lagi dapat beroperasi, masyarakat yang kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Menurut detiknews.com, per tanggal 15 Agustus 2024, ada setidaknya 564 sekolah yang hancur di Gaza. Dan menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, melaporkan bahwasanya 94% dari seluruh rumah sakit di jalur Gaza telah hancur atau mengalami kerusakan parah akibat agresi militer Israel sejak Oktober 2023. Hanya sebagian kecil fasilitas medis yang tersisa dan masih beroperasi secara sangat terbatas. Ini mengindikasikan bahwasanya ketika hal tersebut tidak terpenuhi, maka peradaban tidak akan pernah maju. Inilah kenyataan yang sering terlupakan ketika kita berbicara tentang kekuatan senjata yang terus-menerus digunakan dalam menyelesaikan sebuah konflik kenegaraan. Korban terbesar dari perang bukan hanya mereka yang meninggal dunia pada hari ini. Korban terbesar sesungguhnya adalah generasi yang kehilangan kesempatan untuk membangun masa depan. Peradaban berkembang karena ada generasi yang dapat belajar dengan tenang. Peradaban maju karena ada ilmuwan yang dapat melakukan penelitian. Peradaban bertahan karena ada masyarakat yang mampu hidup produktif dan sejahtera. Ketika perang menghancurkan semua fondasi tersebut, maka yang sebenarnya sedang dihancurkan bukan hanya masa kini, tetapi masa depan dan juga peradaban suatu bangsa. Sebaliknya, Board of Peace menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup dengan aman. Dalam situasi damai, anak-anak kembali bersekolah,
rumah sakit dapat berfungsi secara optimal kembali, ekonomi dapat tumbuh kembali, infrastruktur dapat dibangun kembali, masyarakat memiliki kesempatan untuk fokus pada pembangunan, bukan bertahan hidup dari ancaman konflik. Oleh karena itu, jika kita benar-benar peduli pada masa depan peradaban, maka kita harus memilih mekanisme yang melindungi generasi masa depan, bukan yang terus-menerus menempatkan mereka dalam bahaya. Oleh karena itu, kami dengan tegas mendukung mosi pada hari ini yang berbunyi, Dewan ini meyakini bahwa masa depan peradaban ditentukan oleh kekuatan perdamaian yang diwujudkan melalui Board of Peace, bukan oleh kekuatan senjata. If you looking back, Board of Peace has the goal for justice. And why don't we be like Raden Wijaya, who's always tactical in defending justice? Bahkan, filsuf besar Aristoteles pernah berkata bahwasannya manusia tanpa keadilan akan menjadi makhluk yang paling buruk. Maka dari itu, ketika kita menolak Board of Peace, berarti kita sedang memberikan panggung bagi moncong-moncong senjata untuk mendikte apa yang disebut sebagai kebenaran. Dewan Juri yang terhormat, melanjutkan estafet argumentasi yang telah dibangun dengan sangat kokoh oleh Arel selaku pembicara pertama. Saya selaku pembicara kedua, Indah Gita Chehni IPA, akan mempertebal standing position tim afirmasi melalui dua komparasi empiris yang tak akan terbantahkan. Rekan oposisi serta Dewan Juri yang terhormat, mari kita melihat fakta di lapangan bahwasannya senjata hanya bisa menghentikan tembakan untuk sementara. Tapi senjata tidak akan pernah bisa membangun kembali peradaban yang telah runtuh. Dari sini, muncul pertanyaan, apa korelasi nyata antara mosi hari ini dengan sejarah? Korelasinya sangat jelas, Dewan Juri yang terhormat. Board of Peace di Gaza bukanlah sebuah konsep khayalan, melainkan mengadopsi cetak biru atau blueprint kesuksesan dari UNTAID, United Nations Transitional Administration in East Timor, pada tahun 1999. Sejarah mencatat, UNTAID adalah bukti nyata di mana sebuah lembaga transisi perdamaian sukses mengambil alih administrasi wilayah, membangun kembali hukum, dan merekonstruksi total infrastruktur yang telah hancur tanpa memutuskan satupun peluru militer. Selanjutnya, formula transisi sipil yang sukses ini akan mencapai titik keberhasilan tertingginya di Gaza ketika Indonesia mengintegrasikan modalitas taktisnya dengan bergabung ke dalam Board of Peace. Indonesia bukan sekadar pelengkap Dewan Juri yang terhormat, namun kita adalah negara yang memegang rekam jejak emas di mata dunia dalam menyelesaikan konflik secara damai dan tuntas melalui perjanjian Helsinki untuk konflik Aceh pada tahun 2005. Kasus Aceh membuktikan secara empiris bahwasannya dialog, penghentian senjata, dan pemulihan hak-hak sipil jauh lebih efektif menciptakan stabilitas daripada agresi militer skala besar. Lalu, apa dampak positif mutlak bagi Gaza apabila Indonesia bergabung di dalam Board of Peace? Kehadiran Indonesia di dalam Board of Peace akan langsung menutup semua celah. Apabila selama ini badan-badan internasional sering mandul atau ditolak di Gaza karena dicurigai membawa agenda politik Barat, hadirnya Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang netral, dihormati, dan konsisten membela kemerdekaan Palestina akan memberikan legitimasi kultural yang mutlak. Masyarakat Gaza akan menerima Board of Peace dengan tangan terbuka tanpa ada rasa curiga. Dan dampak positifnya adalah bantuan kemanusiaan akan tersalurkan secara adil, pembangunan rumah sakit dan sekolah akan berjalan lebih cepat, serta pemulihan pemerintahan sipil lokal di Gaza dapat berfungsi kembali secara normal tanpa intervensi kepentingan negara-negara adidaya yang gemar sekali untuk mengangkat senjata. Namun, mari kita antisipasi ketakutan terbesar dari rekan oposisi yang mungkin memiliki pertanyaan tentang bagaimana jika perdamaian ini dikhianati, bagaimana jika salah satu pihak kembali mengangkat senjata. Dan disinilah letak keunggulan struktur Board of Peace yang kami tawarkan. Board of Peace tidak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa instrumen tentang kekuatan hukum internasional terintegrasi. Kami tidak menggunakan senjata untuk melakukan agresi atau menyerang, melainkan menggunakan kekuatan penegakan hukum atau law enforcement dan sanksi isolasi global yang koersif. Ketika sebuah negara melanggar kesepakatan Board of Peace, mereka tidak hanya berhadapan dengan satu pasukan tentara, melainkan berhadapan dengan embargo ekonomi total, pemutusan jalur logistik global, dan pengucilan politik dari seluruh dunia. Di abad ke-21 ini, Dewan Juri yang terhormat melumpuhkan ekonomi dan legitimasi sebuah negara jauh lebih mematikan dan efektif untuk menghentikan perang daripada mengirimkan 1 juta batalion militer. Ini adalah bentuk kekuatan perdamaian yang taktis, sistemik, dan tidak mengorbankan nyawa warga sipil. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, mari kita kembalikan perdebatan ini pada esensi yang paling mendasar dari masa depan peradaban dunia
apabila ada tim oposisi terus-menerus memaksakan narasi bahwasanya kekuatan senjata adalah realitas yang tidak bisa dihindari, mereka sebenarnya sedang menuntut kita mundur ke zaman kegelapan di mana sebuah era di mana kekuatan fisik menghancurkan akal budi. Melalui semua bukti empiris yang telah kami paparkan dari keberhasilan UNTAE tahun 1999 hingga resolusi damai perjanjian Helsinki tahun 2005, kita disadarkan pada satu kebenaran mutlak, yakni perdamaian bukanlah sebuah kelemahan, melainkan strategi taktis tertinggi. Seperti Raden Wijaya yang menggunakan kecerdikan taktisnya demi menegakkan keadilan, Board of Peace hadir sebagai instrumen modern yang meredam konflik bukan dengan otot, melainkan dengan legitimasi, hukum, dan pemulihan hak-hak sipil secara komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, jika hari ini kita membiarkan moncong-moncong senjata mengambil alih masa depan peradaban, maka kita sedang memvalidasi ketakutan Aristoteles, yakni kita sedang membiarkan manusia kehilangan keadilannya dan berubah menjadi makhluk yang paling buruk di muka bumi. Namun, dengan mempercayakan masa depan pada Board of Peace dan dengan hadirnya Indonesia sebagai pilar legitimasi kultural di dalamnya, kita sedang membuka gerbang menuju dunia di mana anak-anak di Gaza dapat belajar di bawah atap sekolah yang aman, bantuan kemanusiaan mengalir tanpa hambatan, dan hukum internasional tegak berdiri di atas ego negara-negara adidaya. Pilihan kami rasional. Dasar empiris kami tak akan terbantahkan, dan standing posisi kami manusiawi. Maka dari itu, kami bangga untuk mendukung mosi ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara ketiga dari tim afirmasi, izinkan saya menegaskan kembali mengapa tim kami berdiri kokoh mendukung pembentukan Board of Peace bagi Gaza. Pembicara pertama telah menjelaskan urgensi lahirnya Board of Peace sebagai mekanisme internasional yang mampu menjadi jembatan penyelesaian konflik. Pembicara kedua telah membuktikan bahwa keberadaan Board of Peace membawa manfaat nyata bagi masyarakat sipil maupun stabilitas kawasan. Tugas saya hari ini adalah menunjukkan bahwa seluruh argumentasi tersebut saling berkorelasi dan menghasilkan satu kesimpulan yang jelas, yaitu Board of Peace adalah solusi yang paling rasional dan paling manusiawi untuk membuka jalan menuju perdamaian di Gaza. Board of Peace ini memiliki dampak dalam beberapa aspek. Pertama, dari aspek kemanusiaan. Konflik yang berkepanjangan telah menciptakan krisis kemanusiaan yang luar biasa. Ribuan warga sipil kehilangan tempat tinggal, akses terhadap pangan, air bersih, obat-obatan, hingga layanan kesehatan yang layak. Dalam situasi seperti ini, bantuan kemanusiaan tidak cukup hanya tersedia, namun bantuan tersebut juga harus dapat disalurkan dengan aman. Disinilah Board of Peace memiliki peran yang sangat penting melalui mekanisme gencatan senjata yang terstruktur dan diawasi secara internasional. Distribusi bantuan dapat berlangsung lebih aman, evakuasi kelompok rentan dapat dilakukan, dan resiko jatuhnya korban sipil dapat ditekan. Dengan kata lain, Board of Peace bukan hanya menghentikan suara senjata, tetapi juga menyelamatkan kehidupan manusia. Kedua, dari aspek politik. Selama bertahun-tahun, konflik Gaza terus berulang karena minimnya ruang dialog yang mampu dipercaya oleh semua pihak. Board of Peace menghadirkan forum yang netral sehingga proses negosiasi tidak lagi didominasi kepentingan sepihak, melainkan diarahkan pada penyelesaian yang berkelanjutan. Perdamaian tidak lahir karena salah satu pihak yang menang, melainkan karena semua pihak memiliki ruang untuk berdialog. Oleh sebab itu, Board of Peace menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas politik yang lebih berkelanjutan. Ketiga, dari aspek sosial. Korban tersebar dari perang bukan hanya mereka yang kehilangan nyawa, tetapi juga mereka yang harus hidup dengan trauma. Anak-anak kehilangan masa kecilnya, pendidikan terhenti, dan masyarakat hidup dengan ketakutan terus-menerus. Ketika situasi keamanan mulai pulih, melalui mekanisme Board of Peace, masyarakat memperoleh kesempatan untuk menjalani kehidupan normal. Anak-anak dapat kembali bersekolah, keluarga dapat hidup tanpa rasa takut, dan proses rekonsiliasi sosial dapat mulai dibangun. Itulah inovasi jangka panjang bagi masa depan Gaza. Keempat, dari aspek ekonomi. Tidak ada pembangunan yang dapat berlangsung di tengah peperangan. Infrastruktur yang hancur, rumah sakit yang rusak, sekolah yang tidak dapat beroperasi, serta tingginya pengangguran hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat.
Board of Peace membuka peluang bagi masuknya bantuan rekonstruksi internasional, pembangunan kembali fasilitas publik, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Ketika ekonomi memulih, masyarakat memiliki harapan baru dan risiko munculnya konflik akibat kemiskinan maupun ketidakstabilan sosial dapat dikurangi. Kelima, aspek geopolitik. Konflik Gaza tidak pernah berdampak hanya pada Gaza. Ketegangan tersebut berpotensi meluas dan mempengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah serta keseluruhan. Dengan adanya Board of Peace, dunia memiliki mekanisme kolektif untuk mengurangi eskalasi konflik, mendorong penyelesaian secara diplomatik, serta membangun kepercayaan antar aktor internasional. Stabilitas kawasan bukan hanya menguntungkan Gaza, tetapi juga memberikan manfaat bagi keamanan global. Dewan juri yang terhormat, apabila kita melihat keseluruhan argumentasi hari ini, terdapat satu benang merah yang sangat jelas, yaitu tanpa perdamaian, bantuan kemanusiaan tidak dapat berjalan dengan optimal. Tanpa perdamaian, negosiasi politik tidak akan menghasilkan solusi. Tanpa perdamaian, masyarakat tidak dapat pulih dari trauma. Tanpa perdamaian, pembangunan ekonomi tidak akan mungkin berlangsung. Dan tanpa perdamaian, stabilitas kawasan akan terus terancam. Seluruh manfaat tersebut bermuara pada satu instrumen yang sama, yaitu Board of Peace. Karena itu, tim kami tidak sekedar menawarkan sebuah inovasi, sebuah konsep. Kami menawarkan sebuah mekanisme yang memberikan kesempatan nyata bagi lahirnya perdamaian yang lebih terstruktur, dan lebih berkelanjutan, serta orientasinya jelas pada perlindungan masyarakat sipil. Dewan juri yang terhormat, hari ini pilihan kita sederhana. Apakah dunia akan terus memberikan konflik berulang dan korban sipil terus bertambah? Ataukah kita akan memilih membangun mekanisme yang memberi ruang pada perdamaian? Board of Peace bukan hanya solusi yang menjamin seluruh persoalan selesai dalam sekejap, namun tanpa adanya mekanisme seperti Board of Peace, peluang menuju perdamaian menjadi lebih kecil. Karena itu, atas dasar kemanusiaan, stabilitas politik, pemulihan sosial, pembangunan ekonomi, dan keamanan kawasan, kami dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa pembentukan Board of Peace merupakan langkah yang layak untuk didukung sebagai bagian dari upaya mewujudkan perdamaian di Gaza. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, pilihan kita pada hari ini sangat sederhana. Senjata mampu memaksa seseorang menyerah karena ketakutan. Tetapi hanya Board of Peace lah yang mampu membangun kembali rasa percaya yang telah hilang. Ketika peradaban manusia dibangun oleh generasi muda yang belajar dengan tenang di dalam ruang kelas, maka akan timbul inovasi-inovasi yang cemerlang. Dan sebaliknya, dengan konflik yang berkepanjangan, maka akan menyebabkan peradaban yang semakin mundur. Jika Dewan Juri yang terhormat percaya bahwa kemanusiaan harus memimpin masa depan, maka tidak ada pilihan lain untuk mendukung tim afirmasi. Sekian dari tim afirmasi. Terima kasih.